pop-up 1. Saya Nadia Rubita, absen 20. Aku Putri Ayu Lestari, absen 22. Aku Dewa, absen 25. Aku Siva Rizky Anissa dari absen 29. Kami hari ini akan menjelaskan kasus KKB Papua. Selamat menyaksikan. Konflik antara KBB Papua dan pemerintah Indonesia merupakan bagian dari perjuangan separatis yang menuntut kemerdekaan Papua dari NKRI. Kelompok ini berakar dari organisasi Papua Merdeka, yaitu OPM, sering melakukan aksi kekerasan seperti penyerangan terhadap aparat, warga sipil, dan pekerja proyek, termasuk penyanderaan pilot asing. Pemerintah merespon dugaan operasi militer dan menetapkan KKB sebagai kelompok teroris. Akibat dari konflik ini, banyak warga mengungsi dan jatuh korban jiwa. Di balik kekerasan tersebut, terdapat masalah mendalam seperti ketimpangan pembangunan, dugaan pelanggaran HAM, serta marginalisasi masyarakat Papua. Zaman yang disebabkan oleh konflik KKB Papua itu ada 3. Pertama, kekerasan bersenjata terhadap warga sipil dan aparat yang dapat menyebabkan ketakutan, korban jiwa, dan instabilitas keamanan. Kedua, penyanderaan yang dapat merusak citra negara. Dan ketiga, upaya separatisme yang berpotensi memicu konflik horizontal serta disintegrasi bangsa. Tantangan yang dihadapi Papua. Tantangan dalam penanganan KKB di Papua. Pertama, medan geografis yang sulit karena berada di hutan yang lebat, pegunungan tinggi, dan wilayah terpencil yang sulit diakses sehingga menyulitkan penegakan hukum. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia. Penanganan KKB sering kali dikritik karena dugaan pelanggaran HAM yang dapat memicu tekanan dari pihak internasional dan memperburuk citra Indonesia. Yang ketiga, propaganda dari pihak KKB. KKB memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan propaganda, memperkuat narasi separatisme, dan menarik perhatian dunia internasional. Yang keempat, tidak mendukungnya fasilitas karena serangan terhadap bandara, sekolah, puskesmas, dan proyek pembangunan sering terjadi sehingga menghambat distribusi bantuan dan pembangunan. Hambatan internal akibat KBB di Papua. 1. Ketakutan aparat dan tenaga sipil. Banyak petugas TNI, Polri, guru, tenaga medis enggan bertugas di daerah rawan karena ancaman serangan, sehingga program pemerintah terhambat. Kedua, kurangnya akses informasi intelijen lokal. Keterbatasan informasi yang akurat di lapangan menyulitkan aparat membedakan antara warga sipil dan simpatisan KBB. 3. Minimnya koordinasi antar instansi. Perangan di KBB melibatkan banyak pihak, TNI, Polri, BIN, pemerintah daerah, namun sering terjadi tumpang tindih peran dan ego sektoral. 4. Ketergantungan pada operasi militer. Pendekatan yang terlalu dominan dengan kekuatan bersenjata membuat penanganan non-militer, pendidikan sosial, jadi terpinggirkan. 5. Kendala logistik dan transportasi. Wilayah geografis Papua yang sulit, pegunungan, hujan lebat, melambatkan distribusi logistik dan pergerakan pasukan. Gangguan yang ditemukan oleh KKB di Papua. 1. Ekonomi terganggu. Ketakutan akibat aksi KKB menghambat kegiatan ekonomi seperti pasar dan perdagangan. 2. Pendidikan dan kesehatan terganggu. Sekolah dan fasilitas kesehatan sering terpaksa tutup atau diserang. 3. Transportasi tidak aman. Serangan terhadap jalur transportasi menghambat mobilitas dan distribusi barang. 4. Trauma psikologis. Masyarakat hidup dalam ketakutan menimbulkan trauma mental. 5. Penyebaran propaganda. KKB menyebarkan informasi palsu yang memperkeruh situasi dan memecah belah masyarakat.